Oke, halo teman-teman. Kali ini saya mau memperkenalkan sebuah tools berbasis web namanya XML Blogspot Generator. Nah, sesuai dengan namanya, XML Blogspot Generator ini adalah sebuah tools yang nanti bisa mengenerate konten dan membuat file berupa XML dengan ekstensi XML yang nantinya file XML itu bisa diimport ke Blogspot. Jadi dengan XML Blogspot Generator itu kita bisa membuat postingan di Blogspot kita itu seolah-olah terupdate tiap hari. Kita bisa menentukan tanggal postingnya mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, itu salah satu keuntungan dari XML Blogspot Generator itu gitu. Untuk fiturnya yang pertama ya atau yang paling utama itu dia bisa mengenerate keyword secara otomatis. Jadi kita tinggal masukkan keyword dan dia bisa mencari keyword turunannya. Kemudian dia bisa mengenerate konten tentunya. Di sini kontennya adalah artikel bebas, artikel berdasarkan keywordnya. Kemudian bisa juga mengenerate gambarnya secara otomatis berdasarkan keywordnya. Nah, XML Blogspot Generator ini atau tools ini itu bisa diinstal di hosting atau di localhost. Saya sudah menyertakan PDF-nya, cara instalasi di hosting dan instalasi di localhost gitu. Untuk spesifikasi instalasi di localhost saya menggunakan software namanya UWAM 3.1. Di sini saya menginstal dengan PHP versi 7.2. Nanti teman-teman silahkan cari referensinya tentang software ini UWAM, atau bisa pakai yang lain SAM, UWAM, WAM itu bisa semua, Oke. Yang penting diinstal di komputer kita sehingga kita run di localhost. Oke, ini hasilnya setelah saya install di localhost. Yang pertama ini adalah halaman generate content. Di sini untuk generate content, pertama kita menentukan keyword terlebih dahulu. Ada dua cara untuk memasukkan keyword ini. Yang pertama, kita tentukan dulu keyword utama. Keyword utama, misalnya saya pengen keyword tentang car gallery. Oke. Setelah kita tulis di form ini, dimasukkan keyword utama ini, kita klik generate keyword. Nah, kita tunggu hasil generate-nya itu akan terlihat di text area di bawahnya ini. Oke, ini terus ngeload data. Nah, di sini ada jumlah, ada angka. Ini adalah done, ini adalah pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan atau banyaknya request yang sudah dilakukan. Kemudian to do ini banyaknya request yang akan dilakukan. Ini yang sudah dilakukan, ini yang akan dilakukan. Ada, kalau misalnya kita mau sampai 100%, itu ada 4.833 request. Nah, itu akan menghasilkan banyak sekali keyword. Nah, di sini yang sebelah kanan ini ada font. Font ini adalah jumlah keyword yang jumlah keyword yang udah berhasil ditemukan. Biar nggak terlalu lama, saya stop dulu. Oke. Kemudian di pilihan bawahnya itu ada pilihan bahasa. Kita tentukan bahasanya. Kemudian kita tentukan jumlah gambar yang akan kita generate berdasarkan keyword. Kemudian ada juga fitur spin artikel. Ini agar hasil scraping artikelnya atau generate artikelnya itu
unik. Kalau udah semua, kita klik generate post di bawah ini, klik, kemudian kita tunggu. Nah, di sini ada lognya. Lognya ini berhasil disimpan, keyword car gallery berhasil disimpan gitu. Kita tunggu sampai banyak gitu. Oke, kita tunggu, masih proses. Ini dia akan generate sesuai jumlah keyword yang di generate ini, sesuai jumlah keywordnya di sini. Ini dipisahkan dengan koma. Setiap keyword dipisahkan dengan koma. Oke. Fitur selanjutnya itu adalah daftar konten. Kita klik daftar konten. Nah, di sini menampilkan konten yang sudah berhasil kita generate di proses sebelumnya. Di sini ada 15 halaman. Kemudian ada fitur pencarian berdasarkan judul atau keywordnya. Kemudian di sini kita juga bisa kosongkan data. Kalau pengen datanya kita kosongkan, tinggal klik tombol ini aja. Kemudian kita bisa edit kontennya seperti apa. Oke, biasa. Kemudian kita juga bisa menghapus datanya satu persatu. Kemudian menu selanjutnya itu adalah fitur template post. Nah, di sini untuk template post itu akan menentukan bagaimana bentuk postingan kita di Blogspot. Kita bisa menambahkan template baru. Di sini kita berikan nama templatenya, kemudian template judulnya seperti apa. Kita juga bisa memberikan ini spin tag. Spin tag itu adalah format kata-kata sinonim yang pakai kurung, diawali kurung kurawal. Setiap kata sinonim dipisahkan dengan separator seperti ini. Separator ini apa namanya itu ya? Ya, itulah. Kemudian kita bisa menggunakan shortcode, itu ada keterangannya di bawah ini, di paling bawah. Kita berikan shortcode title, kemudian kita isikan spin tag lagi, atau kita tambahkan kata-kata, terserah kita. Kata-kata kita apa aja lah, kita bikin kalimat apa aja di sini biar kontennya nanti unik. Kemudian ada template body. Ini kita menentukan bagaimana bentuk postingannya yang di artikelnya. Nah, di sini saya tinggal masukkan shortcode-nya, kemudian galeri ini nanti menampilkan gambar-gambar yang berhasil di generate. Gitu. Kita bisa title-nya kita bold, kemudian kita ganti menjadi heading 1, kemudian keywordnya kita heading 3, atau kita bisa menambahkan kata-kata, kalimat terserah kita, bla 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 gitu. Kalau sudah, kita simpan. Kalau pengen menggunakan kata-kata yang dinamis, itu kita pakai yang spin tag ini, yang spin tag, biar nanti hasilnya lebih natural, lebih unik gitu. Setelah kita simpan, nanti akan tampil di sini. Nah, ini hasilnya. Tadi saya udah mencoba membuat 2 template. Ini kita bisa edit templatenya, kemudian kita bisa hapus templatenya. Oke. Kemudian fitur utamanya itu adalah selanjutnya export XML generator, export XML Blogspot. Nah,
tampilannya seperti ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita menentukan tanggal mulai posting. Tanggal mulai posting ini bebas, kita bisa tanggal sebelum hari ini, atau tanggal yang sudah lalu kemarin-kemarin, atau hari ini, atau tanggal-tanggal yang akan datang. Misalnya kita pengen bikin scheduled post, ya kita bisa. Misalnya kita mulai tanggal 1, kemudian tanggal akhir ini boleh sampai hari ini atau boleh melebihi hari ini. Jadi terserah kita. Oke, misalnya sampai tanggal 30, kemudian kita tentukan jumlah postingan per hari. Jumlah postingan per hari ini nanti di blogspot kita itu akan update berapa artikel untuk setiap harinya. Di sini saya isikan 2 aja, postingan 2. Jadi nanti hasil atau jumlah postingan, jumlah dari postingan yang diimport ke blogspot itu jumlahnya adalah jumlah hari, tanggal mulai posting dan akhir posting itu berapa hari, itu dikalikan dengan jumlah post per hari gitu. Kemudian setelah itu kita tentukan bahasanya, language-nya. Di sini tadi saya baru punya konten bahasa Inggris ya. Kemudian di sini kita pilih template-nya. Mau template yang mana? Ini template 1, ini template 2, nanti otomatis yang form di bawahnya otomatis terisi. Di sini kita masih bisa menggunakan mengedit kata-katanya, tapi nggak bisa disimpan. Ini misalnya saya tambahi galeri di sini, kan belum ada galeri. Terus kita edit, kita sempurnakan lagi. Terus saya kasih heading 2 dan sebagainya. Nah, kalau udah oke semuanya, udah yakin, sudah disetting, kita klik generate XML, lalu kita tunggu sampai ada notifikasi berhasil. Oke, ini udah berhasil ya, berhasil. Oke, dia otomatis download. Saya buka. Oke, ini hasilnya. Nah, file ini nanti yang akan kita import ke blogspot. Untuk cara importnya saya nggak akan menjelaskan di sini. Silahkan teman-teman mencari tutorialnya di YouTube atau di Google, itu banyak sekali. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang XML generator buat blogspot. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.